Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaryani dengan nomor BP 1910211004 dari kelas dasar Fisiologi Tumbuhan Agro B, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita, yaitu tentang transpirasi pada tumbuhan. Yuk, kita coba praktikumnya. Tapi sebelum kita coba praktikumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu transpirasi. Nah, jadi transpirasi ini merupakan suatu proses hilangnya air dalam bentuk uap air yang terjadi dari jaringan hidup tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah melalui lubang stomata, lubang kutikula, maupun lubang lentisa. Kemudian, transpirasi ini memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama, yaitu ada transpirasi kutikula, di mana terjadinya evaporasi air secara langsung melalui kutikula epidermis. Yang kedua, yaitu transpirasi stomata, di mana air-air yang akan menguap dari dinding-dinding sel mesofil akan berdifusi melalui stomata keluar dari permukaan sel ke atmosfer. Yang ketiga, yaitu ada transpirasi lentisel, di mana transpirasi ini terjadi melalui lentisel yang berada pada batang tumbuhan. Adapun hal yang perlu diingat dari mekanisme transpirasi ini, yaitu terjadinya difusi uap air dari udara lembab yang berada di dalam daun menuju ke udara kering yang berada di luar daun. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi transpirasi, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang meliputi faktor internal antara lain besar atau kecilnya luas permukaan daun, kemudian ada tebal atau tipisnya daun, dilapisi lilin atau tidaknya daun, banyaknya bulu atau sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak atau sedikitnya jumlah stomata, dan bentuk serta lokasi dari stomata itu sendiri. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini terdiri dari sinar matahari, kemudian ada temperatur, kemudian ada kelembaban udara, angin, serta keadaan air yang berada di dalam tanah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sesi praktikum. Yang pertama yaitu kita melakukan praktikum transpirasi cepat, yaitu dengan menggunakan tanaman pepaya. Nah, untuk praktikum sendiri, hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu adalah tanaman harus terkena secara langsung dengan sinar matahari. Kemudian, daun yang kita pilih adalah daun yang bagus, belum termakan atau tersarang oleh hama dan penyakit. Untuk langkah praktikumnya, yang pertama, kita menggunakan plastik yang telah kita sediakan tadi dan kita masukkan ke dalam daun pepaya seperti ini. Kemudian, kita ikat menggunakan karet gelang yang sebelumnya telah kita masukkan ke dalam pohon pepaya. Setelah diikat dengan kuat, maka kita tinggal menunggu hasilnya dalam waktu 2 jam ke depan. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita menunggu selama 2 jam, maka untuk transpirasi cepat yang kita lakukan terhadap pohon pepaya dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut. Di sini terlihat sangat banyak sekali bintik-bintik air. Bahkan dia sampai menghasilkan air tergenang seperti ini. Nah, hal ini membuktikan bahwa pohon pepaya merupakan salah satu tanaman yang laju transpirasinya adalah transpirasi cepat. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat ke tanaman manggis yang tadi kita gunakan untuk percobaan transpirasi lambat. Transpirasi lambat, pada praktikum kali ini kita menggunakan tanaman manggis sebagai objek praktikum. Sama halnya dengan transpirasi cepat, syarat dari tanaman yang kita gunakan yaitu yang pertama, tanaman harus terkena paparan sinar matahari. Kemudian daun yang kita gunakan adalah daun yang masih sehat dan belum terserang oleh hama dan penyakit. Untuk cara praktikumnya pun sama seperti transpirasi cepat tadi, yaitu dengan memasukkan daun ke dalam plastik yang telah kita sediakan. Setelah dimasukkan,
Selanjutnya kita ikat menggunakan karet gelang. Setelah diikat, maka kita tinggal menunggu hasil dari praktikum kali ini dalam waktu 2 jam ke depan. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita menunggu selama 2 jam, maka dapat kita lihat hasil praktikum kita pada kali ini yang kita lakukan terhadap pohon manggis tadi. Di sini terlihat pada plastik ini terlihat bahwa adanya bintik-bintik air yang merupakan hasil transpirasi dari tanaman manggis ini. Dengan adanya bintik-bintik air itu, kita melihat bahwa bintik-bintik air itu sedikit. Hal ini membuktikan bahwa tanaman manggis merupakan salah satu tanaman dengan laju transpirasinya yang lambat. Baiklah, kita bahas sedikit mengenai hasil praktikum tadi. Jadi yang pertama yaitu tentang transpirasi cepat yang kita lakukan pada pohon pepaya. Pada plastik ini dapat kita lihat banyak sekali bintik-bintik air yang terbentuk, bahkan ia sampai membentuk genangan air seperti ini. Nah, hal ini membuktikan bahwa pohon pepaya itu merupakan salah satu tanaman yang transpirasinya itu adalah transpirasi cepat. Kemudian beda halnya dengan tanaman manggis yang tadi kita lakukan. Pada plastik ini kita melihat juga ada bintik-bintik air yang terjadi, namun sangat sedikit. Nah, hal ini jelas berbeda dengan pepaya tadi, dan hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa tanaman manggis merupakan salah satu tanaman dengan transpirasi yang lambat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, setelah kita melakukan praktikum, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, tumbuhan akan melakukan transpirasi untuk kehidupannya. Yang kedua, transpirasi pada tumbuhan itu ada 3 macam, yaitu transpirasi cuticula, transpirasi stomata, dan transpirasi lenticer. Kemudian, transpirasi menurut lajunya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada transpirasi cepat yang dapat kita jumpai pada pohon pepaya misalnya, dan transpirasi lambat yang dapat kita jumpai pada pohon manggis. Adanya transpirasi pada tumbuhan dapat kita buktikan dengan praktikum menggunakan plastik tadi, yang mana nantinya akan terdapat uap-uap air